Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah selalu setia hadir untuk mendengarkan kisah-kisah yang kami bawakan. Baik yang komentar maupun yang tidak komentar, kami ucapkan terima kasih karena kalianlah kami selalu bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Kemarin agak ini ya, ada selang-seling libur karena memang ada kesibukan saya pribadi juga. Dan semoga kedepannya kami akan setiap hari lagi kembali untuk menemani teman-teman. Untuk Lelaki Sejati setiap jam 1 siang kita upload ya. Dan kenapa saya selalu bilang selamat malam? Karena konten ini dibuat ketika malam hari. Dan pada malam hari ini kita akan membawakan suatu kisah tentang pernikahan. Ya, pernikahan itu selalu membahagiakan ya. Di bayangan orang itu pernikahan selalu membahagiakan. Dan memang sangat membahagiakan dan menyenangkan. Tapi kali ini ceritanya agak sedikit berbeda. Misteri, suatu misteri tersimpan di dalamnya. Ya, langsung aja nggak pakai lama-lama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa kami akan tidak bosan-bosan mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sebelum masuk ke dalam ceritanya, pasang dulu headset kalian, matikan lampunya untuk menambah kesaduan kita dalam mendengarkan cerita ini. Pernikahan Mila menyenangkan di hari resepsinya saja. Tapi sisanya adalah malam-malam seperti di neraka. Misteri pernikahan Mila. Kisah ini terjadi sekitaran tahun 2004 atau 2005 dan kala itu Mila baru lulus SMA ya. Jadi Mila ini adalah anak yang sangat pintar di sekolahnya. Peringkatnya paling turun ya peringkat 3 paling. Jadi juara 1 itu udah langganan. Jadi termasuk anak yang pintar, jenius dan berprestasi di sekolahnya. Tetapi sayang, keinginannya untuk melanjutkan ke jenjang kuliah pun harus terkendala akibat buruknya ekonomi keluarga Mila. Nah, ayahnya Mila ini hanya menjadi seorang tukang beca ya pekerjaannya, menjadi tukang beca di pasar dan ibunya juga kondisinya sudah sakit-sakitan dan hanya terbaring di rumah saja. Dan Mila juga sekala itu punya seorang adik laki-laki yang bernama Wawan, yang kala itu masih SMP. Jadi ketika Mila lulus SMA, Wawan kala itu masih SMP. Nah, dari situlah akhirnya Mila pun mencoba untuk mencari kerja dan tidak melanjutkan ke jenjang kuliah walaupun memang jenius, dia pintar, tapi karena terkendala ekonomi ya. Dan berdasarkan dari kenalan ayahnya, akhirnya Mila pun mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah toko. Jadi saat itu toko itu adalah milik Pak Tamrin, ya seorang pria yang berusia 34 tahun. Jadi dulunya ini nih Tamrin ini nih begajulan ya. Begajulan itu apa sih? Bandel lah, bandel ya. Nah sampai suatu waktu akhirnya ia pun merantau ke negeri jiran, ke Malaysia. Nah, akhirnya ketika pulang, ia pun membawa banyak sekali uang yang dia dapatkan di Malaysia sana. Dan akhirnya uang ini dia kelola untuk menjadikan modal untuk membuka sebuah toko. Jadi akhirnya dari situlah cikal bakalnya hingga Tamrin ini akhirnya berhasil menjadi orang kaya yang sukses. Tapi dalam hal percintaan, Tamrin ini sepertinya kurang beruntung ya. Jadi Tamrin ini sudah 2 kali menikah. Jadi dari istri pertamanya meninggal karena kecelakaan, sedangkan istri nomor 2-nya Raib. Raib hilang entah kemana, tidak ada yang tahu. Ada selentingan kabar katanya kabur. Istri keduanya ini kabur dengan seorang pria, kabur ke Malaysia. Padahal secara penampilan, Tamrin ini benar-benar cukup menarik. Jadi bagi wanita-wanita yang sering datang ke tokonya, itu sangat suka melihatnya karena rambutnya klimis, bajunya necis, dan celananya selalu branded ya. Rambutnya klimis kayak saya. Jadi selain itu pun selain dari penampilannya yang necis, dia juga orangnya ramah dan baik gitu.
Jadi sudah beberapa wanita yang mendekati Tamrin, tapi Tamrin ini milih-milih dia. Ya wajar lah, dia punya segalanya, uang punya, ganteng, baik. Ya wajar kalau orang milih-milih. Nah akhirnya suatu saat Tamrin pun berjumpa dengan Mila. Dan disitulah mulai itu, ada percikan-percikan asmara tuh di hatinya Tamrin. Maka ketika sedang bekerja nih Mila, dan ketika tokonya dalam kondisi yang sepi, mulai deh nih Pak Tamrin goda-godain si Mila. Awalnya Mila nggak tertarik awalnya ya, tapi karena terus digoda dan rutin ya konsisten godanya itu, Mila pun akhirnya tertarik. Nah, akhirnya nih pelan-pelan Mila melihat sosok Tamrin ini nih ya menyenangkan lah, nggak buruk lah ya. Apalagi saat itu Tamrin pun sudah mulai mengeluarkan ajian rayuan gombalnya ya. Jadi kalau aja Mila mau menikah dengannya, maka dia akan menyekolahkan Mila lagi walaupun harus sampai S3. Wah, luar biasa. Mila ini kan cantik dan pintar. Dan orang pintar ini pasti kan impiannya melanjutkan sekolah ya. Dan ini pun dirayu oleh si Tamrin untuk kedepannya akan disekolahkan. Maka Mila pun akhirnya memantapkan pilihan hatinya dengan menerima cinta dari Tamrin. Selamat Tamrin dan Mila ya. Dan akhirnya pernikahan Mila ini terjadi dengan penuh sukacita. Acara digelar besar-besaran karena memang Tamrin punya segalanya ya. Orang kaya, gelar besar-besaran. Seolah-olah itu adalah pernikahan pertama, padahal sudah pernikahan ketiga. Nah, semua orang saat itu, semua orang terdekat Mila, orang terdekat Tamrin, ataupun siapapun yang melihat Mila sebagai orang yang sangat beruntung. Dapetin Pak Tamrin, ganteng, kaya, baik, ramah. Kelemahannya cuma satu, dia hanya duda, itu aja. Tapi selebihnya luar biasa. Karena wanita-wanita lain pun mau ya untuk dinikahi oleh Tamrin. Tapi semua kebahagiaan Mila segera berakhir. Singkat saja. Kebahagiaan itu hanya singkat, sepertinya hanya di acara resepsi saja kebahagiaan. Jadi ketika acara selesai, saat itu karena rumah Mila memang kecil dan tidak ada kamar, akhirnya Tamrin pun izin ke orang tua Mila untuk langsung membawa Mila ke rumahnya. Karena ya semua mengerti lah ya, orang tua juga mengerti bahwa pengantin baru itu butuh waktu untuk berdua saja. Susah ya namanya kalau di rumahnya Mila kecil nggak ada kamar kan susah pasti untuk melakukan aktivitas. Dan sesampainya di rumah Tamrin yang sangat besar itu, Mila pun disediakan kamar ya, kamar yang besar lah. Jadi kamar itu sungguh besar dengan tempat tidur yang berada di tengah ruangan, dan kala itu banyak sekali taburan bunga melati di atas kasur. Wanginya pun memenuhi kamar jadi nggak berjendela ya. Wah, ini romantis banget Pak Tamrin. Karena baru nikah, di kasurnya itu ada bunga ya. Sampai wangi bunganya itu menguasai seluruh ruangan. Tunggulah di sini. Aku ada urusan sebentar, kata Tamrin sambil mencubit gemas pipi Mila. Baiklah abang, Mila pun tersenyum. Ya sungguh bahagia. Kau mandi saja dulu. Kau pasti lelah bukan? Kata Tamrin lagi. Oh, pasti tidak mungkin Mila tidur dalam keadaan kotor seperti ini, kata Mila. Karena memang resepsi yang seharian itu membuat tubuhnya terasa lelah dan penat. Nah, ketika Tamrin keluar kamar, Mila pun langsung bergegas mandi. Jadi kamar mandinya ini sangat luas dan ada air hangat, air dinginnya. Mila pun ya karena biasa mandi dia di rumahnya nggak ada air hangat, sempat kaget juga ya. Karena ternyata panas gitu. Nah, tapi aneh, di sini ada sedikit keanehan, bukan masalah air panas air dingin. Tapi kala itu airnya itu tercium begitu wangi. Harum sekali. Saat itu yang ada di otak Mila hanya, oh hebat ya. Orang kaya, air untuk mandinya aja wangi. Saat itu yang ada di pikiran Mila, dia belum ada pikiran ke arah yang macam-macam. Nah, setelah selesai aktivitas mandi, Mila pun akhirnya merebahkan dirinya di atas kasur. Setelah hampir satu jam dia sendirian di dalam kamar, Tamrin ini tidak kunjung datang. Mila pun merasakan penasaran, lalu ia hendak keluar ke kamar. Tapi aneh, saat itu pintu tidak bisa dibuka ya, seperti terkunci dari luar.
Dia pun nggak tahu kenapa sampai dikunci. Akhirnya dia tetap berpikir dengan baik ya, tetap berhusnuzon. Mungkin Tamrin ingin Mila aman untuk memastikan keselamatan dia. Nah, karena terlalu lelah pun akhirnya Mila mulai merasakan ngantuk yang kuat, kepalanya terasa berat, lalu perlahan-lahan Mila pun akhirnya tertidur. Tepat di tengah malam, Mila seperti merasakan ada seseorang yang sedang memeluknya dari belakang. Tangan orang itu mengelus lengannya Mila. Lalu ke perut. Tangan ke perut, lalu ke bawah lagi ya. Akhirnya terjadi. Dalam keadaan setengah sadar, Mila pun mulai merasakan sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sungguh luar biasa, tubuhnya pun menggelinjang. Lalu Mila mulai memutar tubuhnya menghadap orang yang dia pastikan itu adalah Tamrin. Namun, seketika tubuh Mila pun menjadi kaku ketika ia melihat sosok yang memeluknya itu ternyata adalah sesosok makhluk hitam legam dengan mata yang merah, perut buncit dan gigi kekuningan. Sedang menyeringai di depannya. Air liurnya menetes dengan aroma busuk yang bukan kepalang. Segera Mila langsung melompat dari ranjang. Ia berlari ke arah pintu, tapi saat itu pintu masih terkunci dengan rapat. Ia menjerit sekuat-kuatnya. Tak ada yang membukakan pintu, entah kemana Tamrin. Tapi sosok itu sudah mendekat dan terus menggerayangi tubuh Mila. Akhirnya Mila pun lama-kelamaan menjadi lemas. Selang beberapa menit, akhirnya Mila pun jatuh pingsan. Di pagi harinya, Mila pun akhirnya terbangun tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Di dekatnya, Tamrin kala itu sedang memunguti bunga-bunga layu dan memasukkannya ke plastik hitam. Dialah yang harus kau layani. Selama dia puas, kau akan menikmati semua kemewahan ini. Kau pun juga bisa kuliah sesuai dengan yang kau inginkan. Kata Tamrin kala itu seolah-olah dapat membaca pikiran Mila kala itu. Apa maksudmu? Jadi selama ini kau bersekutu dengan setan. Mila pun merasa marah. Kau pikir semua ini bisa didapat cepat hanya dengan berdagang, Mila? Terserah, tapi aku akan pergi. Aku tak mau terlibat, kau itu jahat. Mila pun menangis sejadi-jadinya, masih terbayang di kepala Mira. Apa yang ia alami semalam benar-benar mengerikan. Semua bayangan itu pun membuatnya mual dan ingin muntah. Mila pun lari ke kamar mandi lalu memuntahkan seluruh isi perutnya. Saat itu Tamrin berdiri di depan pintu kamar mandi. Kau tak bisa lari, Mila. Sekali kau lari, maka nasibmu akan sama dengan dua istriku terdahulu. Apa maksudmu, Tamrin? Hilang. Kau akan hilang, Mila. Seperti dua istriku. Kata Tamrin lagi. Mila pun terdiam. Seolah-olah itu adalah sebuah ancaman. Kau pasti lelah. Istirahatlah dulu, kata Tamrin. Dan jangan lupa, jaga mulut. Kalau sampai ada berita buruk yang beredar soal aku, maka kau akan tahu resikonya. Kata Tamrin saat itu sambil membawa kantong yang berisikan bunga itu keluar. Dari kebahagiaan yang luar biasa, dada Mila pun kini dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Ia menangis sekeras-kerasnya, membanting semua perabotan yang ada di kamarnya. Ia merasa marah tapi tak tahu harus bagaimana. Dan ketika waktu sudah beranjak siang, Tamrin pun kala itu mulai datang lagi tapi dengan membawa makanan ya. Kau tak perlu khawatir. Kau tak perlu memasak dan mengurusi rumah. Semuanya bisa kukerjakan sendiri. Tugas kau hanyalah melayani Tuan. Tuan dalam tanda kutip ya, kata Tamrin kala itu. Mila pun terdiam, tak menyahut. Ketika Tamrin pergi, pintu pun kembali dikunci. Mila saat ini merasakan jika dia adalah seorang tahanan. Karena dirinya seperti disekap. Nanti, ketika kau sudah terbiasa, kau boleh pergi kemanapun. Tapi sekarang aku tak ingin kau lari, kata Tamrin kala itu. Nah, malam kedua nih ya, di rumah Tamrin. Saat itu Mila yang gak bisa tidur lah ya. Jadi bayangan sosok menyeramkan itu membuatnya masih trauma. Bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah sosok itu akan mendatangi dan menggerayanginya lagi malam ini? Keringat dingin pun mengalir. Mila mulai menangis semalaman. Dan di pagi harinya, Tamrin membuka pintu kamar.
Ayo, ikut denganku. Kita perlu bicara, kata Tamrin. Mila pun kala itu membutuhkan Tamrin dari belakang, mereka lalu duduk di ruang tamu. Mila, kita ini sama-sama terjebak. Kau korbankan aku. Sekarang kau bilang kau terjebak. Aku yang kau jebak, Tamrin. Tapi Mila, bila aku tak lakukan itu, aku yang akan menanggung derita ini, Mila. Aku sudah bersumpah dan berjanji pada Tuan, kata Tamrin. Tapi itu bukan urusanku. Kau mati pun aku tak peduli, kata Mila lagi. Aku mengerti perasaanmu, Mila. Aku mengerti. Pembual kau, Tamrin. Sekali pembual kau, tetaplah pembual. Mila pun berteriak marah. Tamrin hanya terdiam. Mila, tunggu dulu, Mila. Aku ingin membuat penawaran. Tidak. Aku hanya ingin bebas dari semua ini. Tak mungkin. Tak pernah mungkin. Sekali kau menolak Tuan, kau akan dihukumnya. Aku tak peduli. Kau ingin membuat bapak dan ibuku sedih? Kau tahu, Mila. Dia juga tak selalu datang. Dia hanya akan datang 1 bulan sekali. Kau hanya perlu melayaninya 1 bulan sekali. Sisanya, kau dapat bersenang-senang dengan semua harta yang kau punya. Apa yang kau korbankan, kau juga yang menikmati semua harta ini, kata Mila. Penderitaanku membuat perjanjian dengan Tuhan pun tak kalah pedih, Mila, kata Tamrin. Pilihanmu lah hanya 2. Menolak lalu hilang dan keluargamu sedih, atau berkorban menikmati kekayaan lalu kau bisa mengobati ibumu yang sakit-sakitan itu, kata Tamrin. Mila pun tak menjawab dan akhirnya Tamrin pergi. Berhari-hari Mila pun memikirkan kata-kata dari Tamrin. Sepanjang malam dilaluinya dengan rasa trauma yang dalam. Pernah ia pun berniat untuk bunuh diri. Tapi ketika terbayang wajah ibu dan ayahnya, dipendamnya perasaan itu dalam-dalam. Hingga suatu malam, Mila pun mengalami sebuah peristiwa aneh. Jadi di antara tidur dan bangun, kala itu ia mendengar suara seorang perempuan yang menyebut-nyebut namanya. Mila, Mila. Tapi ketika Mila membuka mata, ia seperti melihat seorang wanita yang sedang berdiri di pojokan kamar. Namun tak lama sosok itu menghilang. Sekian detik kemudian, di kejauhan Mila mendengar lagi suara pekik kesakitan. Mila tak dapat tidur, pikirannya melayang-layang. Sosok apa itu? Apakah ada hubungannya dengan makhluk hitam legam itu? 2 minggu dihantui rasa takut dan mengerikan. Mila pun menerima kabar yang tak menyenangkan. Di suatu siang, Tamrin kala itu pulang dengan tergesa-gesa. Kita harus ke rumah sakit, Mila. Ada apa? Tanya Mila. Ibumu kambuh, kata Tamrin lagi. Mila pun panik lalu mulai mengikuti Tamrin. Kenapa kau mengajak aku menjenguk ibu setelah kau kurung aku di rumah? Kalau kau tidak menjenguk dan menjaganya, orang-orang akan curiga, Mila. Lagi pula aku percaya kau tak akan macam-macam. Karena kalau kau mencoba untuk membelot, Tuhan akan menghancurkanmu dan juga keluargamu, kata Tamrin. Mila pun ketakutan. Ya, jebakan. Dia sudah terjebak ya, dan sulit untuk dihindarinya. Barangkali saat ini yang ia lakukan hanyalah pasrah. Melihat sang ibu yang terbaring lemah, Mila pun merasa sangat sedih. Tapi hari itu, Wawan adiknya ya, melihatnya sebagai orang yang berbeda. Lesu, tak terawat. Soal apa si ibu, nanti saya akan bicarakan dengan Mila, kata Tamrin kala itu. Ibumu sudah parah, Mila, harus dioperasi segera, kata Tamrin. Mila pun kaget, ibunya memang sakit-sakitan. Tapi ya mereka pun jarang periksa karena memang ekonomi mereka sangat sulit kala itu. Kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan. Aku tidak membiayai pengobatan ibumu dengan daun. Kau layani Tuhan. Dan kau tidak perlu mengkhawatirkan lagi kondisi ibumu, kata Tamrin di perjalanan pulang kala itu. Dan Mila pun tetap termenung. Sudah kepalang basah, Mila pun menyetujui permintaan Tamrin. Singkat cerita, selama hampir 1 tahun, Mila pun harus menahan kengerian luar biasa. Setiap sosok yang itu datang, sosok bermuka hitam legam itu membuat sekujur tubuhnya membeku menahan ngeri. Setiap kali ritual selesai, berhari-hari Mila tak nafsu makan. Tapi mau apa lagi? Dia sudah terjebak semakin dalam dan semakin dalam. Nah, di luar ritual-ritual ini pun Mila mulai ikut menikmati kekayaan yang didapat.
Ia sudah mulai kuliah lagi sesuai dengan keinginannya. Dan ibunya pun alhamdulillah sudah mulai sehat. Semua tampak begitu baik-baik saja. Orang-orang memandang Mila dan Tamrin sebagai pasangan yang sangat serasi. Tapi tidak bagi Wawan. Ya. Sebagai adik, ia dapat merasakan perubahan pada kakaknya kala itu. Menurut Wawan, sebelum menikah, Mila itu adalah seorang yang periang. Tapi setelah menikah itu seperti tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Hemat bicara. Nah, saat itu Wawan hanya berpikir, mungkin karena wanita yang sudah menikah akan seperti itu. Akhirnya Wawan pun sesekali dia menginap nih di rumah Tamrin, tapi ia merasa tak betah. Ia merasakan saat itu walaupun rumahnya bagus, tapi hawanya aneh, seperti pengap dan tidak membuat dia nyaman. Nah, bagaimana dengan hubungan Tamrin dan Mila? Kata Tamrin, Mila ini bukanlah istrinya. Karena ia menikahi Mila hanya sebagai kedok. Jadi ia pun tidak boleh menyentuh Mila karena apabila Tamrin menyentuh Mila maka Tuan akan marah. Jadi sebenarnya mereka tidur di kamar yang berbeda. Namun yang menyakiti hati Mila adalah Tamrin seringkali membawa pulang perempuan lain. Dan itu dilakukan di depan matanya. Ya memanglah perempuan-perempuan itu hanya sebagai pemuas nafsu Tamrin karena memang lelaki kan memang butuh. Nah sementara itu Mila juga sering mengalami peristiwaan. Ia sering ditemukan oleh sosok perempuan berambut lebat, bermata sayu, dan sesekali tampak tersenyum, tapi tersenyumnya itu ia tampak sedang berbisik kayak memberikan pesan, seolah-olah memberikan pesan, pergilah, pergilah Mila. Sosok itu bahkan beberapa kali datang menemui Mila dalam mimpi, tapi Mila pun tak berani menceritakannya ke siapapun. Kala itu Mila benar-benar menjadi seorang yang tertutup. Bulan ke-12, di suatu malam yang dingin, di pukul 12 malam, Mila kala itu terbangun. Sosok itu sudah berdiri di depannya. Mila benar-benar sudah terlalu lelah. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mencoba mengajak sosok itu bicara. Siapa kamu? Aku pernah ada di posisimu, kata sosok perempuan itu. Kamu istri Tamrin. Sosok itu pun mengangguk. Lalu, sekian detik kemudian tubuhnya seperti tertarik ke belakang, ia pun berteriak keras, seperti ada kekuatan yang mengusirnya untuk pergi. Dan tak lain dan tak bukan itu adalah Tuan. Nampaknya Tamrin meminta Tuan untuk memberikan penjagaan di rumah itu. Tapi percakapan singkat itu membuat Mila pun penasaran. Karena dia merasakan ya seperti ada sesuatu yang ingin menolong. Yang sosok itu yang ingin menolong dia. Tapi bagaimana caranya dia nggak tahu. Karena sosok itu seperti ingin menyampaikan sesuatu gitu. Tapi keburu ditarik kan. Nah hingga di suatu waktu Mila pun pulang ke rumah orang tuanya. Disitulah kalanya Wawan adiknya iseng bertanya kepada Mila. Kakak, tidak bahagiakah sama Bang Tamrin? Tanya Wawan kala itu. Kenapa kau bertanya begitu? Tak pernah sekalipun aku lihat kakak tersenyum setelah menikah. Sekalipun ada hanya sekali, kata Wawan. Ceritalah kak, ayo tambahnya lagi. Kau kenal dengan orang yang bisa jadi perantara gaib? Tanya Mila. Untuk apa kak? Kenal atau tidak? Jawab saja. Wawan mencoba mengingat nih. Tiba-tiba ia teringat seorang temannya yang di sekolah sering diledek karena bapaknya adalah seorang dukun. Maka di hari itu juga Mila dan Wawan pun pergi ke rumahnya. Saat itu Mila masuk ke dalam rumahnya sedangkan Wawan menunggu di luar ya, disuruh menunggu di luar. Dan setelah semuanya selesai, saat keluar Mila tampak marah dan kesal. Ia baru saja mendengar sebuah rahasia. Jadi di dalamnya Mila dibukakan pintu untuk masuk ke alam yang berbeda. Nah saat itu ia berjumpa dengan mantan istri Tamrin. Nah sosok itu bercerita jika ia ingin menyampaikan semua kebusukan Tamrin, tapi setiap dia ke rumah itu sosok hitam yang mana Tuan itu mengusirnya. Dan ia pun berterima kasih kepada Mila karena mau menemuinya dengan perantara gaib, dukun tadi. Nah, sosok ini pun bercerita kalau Tamrin itu licik. Ibu Mila yang sempat sakit itu sebenarnya ulah Tamrin. Ia mengirimkan teluh kepada ibunya agar Mila merasa tergerak hatinya ya. Lalu mau diperbudak,
dalam ritual laknat itu. Dan disitulah Mila benar-benar semakin marah. Wawan, adiknya yang tak tahu apa-apa kala itu pun melihat sepanjang perjalanan Mila ini tampak gusar. Tapi Wawan saat itu tak berani bertanya, walau sepertinya penasaran ya dengan apa masalah yang dihadapi kakaknya. Sementara itu Mila diam-diam menyiapkan sebuah pembalasan. Jadi dengan petunjuk ayah temannya Wawan ya, yang sang dukun tadi, Mila pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah ritual perjanjian. Ritual perjanjian dengan sosok yang disebut oleh Tamrin Tuan. Jadi di sini tidak diceritakan secara rinci cara ritual ini ke Wawan ya sama Mila. Tapi salah satunya adalah salah satu syaratnya Mila harus mengiris lengannya. Jadi itu bisa membuat Mila antara hidup dan mati karena kehabisan banyak darah. Perjudian ya, sebuah perjudian. Nah, akhirnya ritual itu mulailah dilakukan. Kala itu Mila mengiris lengannya di urat nadi ya. Dan benar-benar di antara hidup dan mati. Kalau sampai gagal dia mati karena sudah kehilangan banyak darah. Nah, di antara sadar dan tidak, kala itu Mila mulai merasa ada sosok yang mendekat. Dan sosoknya sangat ia kenal, dari aroma tubuhnya, dialah yang disebut Tuan. Maka malam itu, tanpa sepengetahuan Tamrin yang sedang pergi dengan perempuan-perempuan penghiburnya, Mila pun meminta sesuatu kepada sosok itu. Apa yang diminta? Kematian. Dan ketika Tamrin pulang, Tamrin merasakan seperti ada sesuatu aneh yang sedang mengikutinya. Sekelebat ia melihat sosok Tuan dari kaca mobilnya. Tuan, ada apa Tuan? Tuan mencari saya, apa Tuan marah? Apa kesalahan saya? Tamrin panik. Aku bukan lagi Tuan. Aku telah punya budak yang baru, kata sosok itu. Lalu pandangan Tamrin tiba-tiba menjadi gelap. Ia seperti menabrak sesuatu lalu membuat mobilnya terguling. Dan nyawanya seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Tamrin pun meninggal di tempat. Ya, kematian yang sangat tragis dari seorang Tamrin. Lalu, apa yang terjadi dengan Mila? Mila pun terus melanjutkan hidup dengan mengabdi kepada Tuan. Kekayaan warisan Tamrin juga cukup untuk menghidupinya hingga saat ini. Jadi Mila ini memang pintar. Daripada ia diperbudak untuk orang lain, lebih baik dia menjadi budak untuk dirinya sendiri. Paling tidak itu tidak terlalu menyakitkan walaupun memang sakit. Walau sampai sekarang hal itu tetap ia rahasiakan. Namun Wawan adiknya sudah tahu karena Mila bercerita kepadanya. Wawan pun sering diminta untuk menyiapkan ritual ya setiap bulannya. Perasaan Wawan sampai saat ini juga campur aduk. Mau tidak terlibat, tapi hartanya sangat menggiurkan. Selesai. Ya, itu dia kisahnya ya. Luar biasa. Jadi ini diangkat dari kisah nyata yang diceritakan langsung. Teman-teman, kita kembalikan ke pendengar ya. Jadi kalau ada yang nanya, ini kisah nyata atau bukan? Ini berdasarkan kisah nyata, tapi untuk percaya atau tidaknya, kita kembalikan lagi ke teman-teman yang mendengarkannya. Tapi kami tetap berpesan, mari kita ambil saja hikmah yang baik-baiknya saja dari cerita tadi dan buang yang buruk-buruknya. Jika memang tidak ada yang baik pun ya kita buang semua berarti. Hanya untuk hiburan semata. Terutama untuk teman-teman para pecinta horor. Yang jelas apapun alasannya, bersekutu dengan setan, bekerja sama dengan setan itu adalah dosa besar. Jadi kita tetap mengingatkan buat teman-teman semua di rumah, apa yang kita sampaikan tadi, untuk diambil hikmah baiknya saja. Ya buat yang suka silakan bisa di like videonya, dan buat yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa, kami pasti insya Allah akan balas satu persatu komentarnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya. Saya Ilo, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya tadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya. Pasti tidak kalah horornya, masih bersama Lelaki Sejati. Ciao.